Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Adinda Salsabila dengan NIM 2388201044. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 tahun akademik 2024-2025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Bapak Unes MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai pengembangan media pembelajaran yang mencakup tahapan perencanaan, penulisan naskah, dan produksi media pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pengembangan media pembelajaran itu sendiri. Jadi, pengembangan media pembelajaran adalah proses merancang, mengembangkan, dan menyusun berbagai media atau alat bantu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar, serta pemahaman dan hasil belajar siswa. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama, menganalisis kebutuhan siswa. Jadi, media direncanakan dan dirancang berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh peserta didik. Dengan demikian, merancang suatu media tidak berangkat dari keinginan pengembang itu sendiri, akan tetapi berangkat dari kesenjangan antara apa yang diharapkan dimiliki peserta didik dengan apa yang telah dimiliki. Jadi, identifikasi dalam perencanaan pengembangan media pembelajaran itu dapat dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik, perumusan tujuan, pengembangan alat ukur, serta pengembangan materi pembelajaran. Aspek yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Pengidentifikasian karakteristik peserta didik ini berangkat dari asumsi bahwa peserta didik merupakan organisme yang unik yang memiliki perbedaan, misalnya dalam hal kemampuan dasar, minat, bakat, dan lain sebagainya. Maka atas perbedaan tersebut, pengembangan media pendidikan perlu menyesuaikan baik dengan gaya bahasa, teknik penyajian, teknik memberikan ilustrasi, dan lain sebagainya. Aspek yang ketiga adalah perumusan tujuan pembelajaran. Ini berhubungan dengan perubahan perilaku yang harus dimiliki setelah peserta didik memanfaatkan media pembelajaran yang dikembangkan. Perumusan tujuan pembelajaran didasarkan atas orientasi pada peserta didik, yang artinya rumusan pembelajaran harus sesuai dengan patokan pada perilaku peserta didik dan bukan perilaku guru. Aspek yang keempat adalah menetapkan materi pembelajaran. Di sini dikatakan bahwa kriteria penyusunan materi pembelajaran yang berkaitan dengan substansi isi pelajaran yang harus diberikan yaitu sahih atau valid, tingkat kebermaknaan, kebermanfaatan, kesesuaian dengan peserta didik, dan menarik minat. Agar materi pelajaran memenuhi kriteria di atas, maka pengembangan media pembelajaran perlu melaksanakan survei literatur agar materi itu terjamin. Aspek atau langkah selanjutnya adalah merumuskan alat ukur. Ada dua alasan penting perlunya merumuskan alat ukur. Yang pertama, untuk menentukan benar atau tidaknya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang kedua, untuk menetapkan kriteria keberhasilan peserta didik mencapai tujuan atau menguasai materi pelajaran. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu penulisan naskah media. Menurut Susilana, menjelaskan bahwa naskah dalam perencanaan program media adalah pedoman tertulis yang berisi informasi dalam bentuk visual, grafis, dan audio sebagai acuan dalam pembuatan media tertentu, sesuai dengan tujuan dan kompetensi tertentu. Secara sederhana, naskah juga dapat berupa gambaran umum media atau juga outline media yang akan dibuat. Naskah perlu dibuat karena media pembelajaran yang mengandung isi materi dan tujuan yang diharapkan tercapai. Melalui naskah inilah tujuan dan materi tersebut dituangkan dengan kemasan yang sesuai dengan jenis media, sehingga media yang dibuat benar-benar akan memiliki kesesuaian dengan tujuan. Adapun tahap penulisan naskah media yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Tahapan pertama adalah berawal dari adanya ide dan gagasan yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.
Tahapan kedua dalam pengembangan adalah mengumpulkan data dan informasi untuk membuat, melengkapi, dan memperkaya naskah tersebut. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji literatur, menggunakan survei sederhana, atau juga terlebih dahulu dilakukan penelitian secara mendalam. Tahapan yang ketiga adalah membuat sinopsis dan treatment. Sinopsis secara singkat dapat diartikan sebagai ringkasan program atau ringkasan cerita. Sinopsis ini diperlukan untuk memberikan gambaran secara ringkas dan padat tentang tema atau pokok materi yang akan digarap. Tujuan utamanya adalah mempermudah pemesan menangkap konsepnya, mempertimbangkan kesesuaian gagasan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menentukan persetujuannya. Setelah itu tahap penulisan naskah, pengkajian atau review, revisi, dan barulah tercipta naskah final. Tahap yang terakhir adalah produksi media pembelajaran. Produksi media pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan untuk merancang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Proses produksi melalui 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang pertama, praproduksi media pembelajaran. Pada tahap ini, semua jenis media pembelajaran hampir tidak ada yang berbeda. Semuanya sama, yaitu telaah kurikulum dan penulisan naskah. Hanya saja pada media berbasis komputer dan media visual dapat berupa naskah pedoman pembuatan atau produksi media atau program. Dalam mengembangkan media untuk menunjang pembelajaran harus mengacu pada kurikulum. Kurikulum dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan kompetensi yang akan dimuat untuk diajarkan kepada siswa melalui media audio, sehingga media pembelajaran yang dibuat sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Selanjutnya ada penulisan naskah atau blueprint. Naskah ditulis oleh orang yang dianggap mampu untuk menulis naskah media tersebut. Naskah yang ditulis akan dikaji oleh ahli materi dan ahli media. Ahli materi akan mengkaji kebenaran, kecukupan, dan ketepatan pemilihan aplikasi atau prototipenya. Sedangkan ahli media akan mengkaji kemenarikan penyampaian materi tersebut sesuai dengan karakteristik media tersebut. Adapun langkah-langkah pada tahap produksi ini, pembentukan tim produksi, script conference, pemilihan pemain, latihan kering, rekaman, editing dan mixing, preview, pembuatan master. Yang terakhir adalah tahap pasca produksi. Preview adalah kegiatan evaluasi terhadap hasil produksi. Preview ini dilakukan oleh tim yang terlibat dalam pengkajian materi, pengkajian media. Evaluasi terhadap hasil produksi ini ditinjau dari segi materi dan media. Jika hasil produksi belum dinyatakan layak, maka harus dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan tim preview. Kemudian pembuatan master, menyimpan atau merekam hasil produksi media pembelajaran di dalam kaset atau media penyimpanan lainnya. Mastering hanya dilakukan pada media audio, audiovisual, dan media berbasis komputer. Sekian video dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.